nanging kowe kataku sing tak pameke awakmu. PKKRW 2, PKKRW 1, dulu kertas selalu di hatiku. Bersama kita bisa, 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 yes! PKKRW 2, yes! PKKRW 1, cek! PKK Bulu Kerta, luar biasa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan berbagi sedikit informasi terkait dengan kebijakan pemerintah saat ini, yaitu tentang new normal. Saya percaya dan yakin bahwa ibu-ibu semua pasti sudah mendengar istilah new normal. Ibu-ibu, hampir 3 bulan lebih kita hidup dalam kungkungan, terkurung karena adanya pandemi COVID-19. COVID-19 telah memporak-porandakan seluruh tatanan kehidupan kita, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan di bidang agama. Pemerintah telah berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi COVID-19. Namun, itu butuh waktu. Kita tidak tahu sampai kapan COVID itu akan ada bersama kita. Sekali lagi bahwa COVID-19 telah memporak-porandakan seluruh tatanan hidup kita. Oleh karena itulah, saat ini pemerintah menerapkan kebijakan baru. Kebijakan apa ini yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah? Yaitu kebijakan adanya new normal. New normal artinya bahwa kita saat ini dituntut untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Namun, tetap dengan melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tentu saja dengan batasan-batasan tertentu. Kita tidak bisa hidup normal seperti sebelum saat COVID-19 ada. Ibu-ibu, saat menghadapi new normal ini, ada hal-hal yang perlu kita pahami, ada hal-hal yang harus kita mengerti. Bagaimana kita hidup di era new normal seperti ini? Apakah kita bisa dengan bebas seperti saat dulu sebelum ada pandemi? Ibu-ibu, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita saling berbagi ketika kita harus hidup di dalam era new normal. Yang pertama, ketika kita harus keluar rumah ataupun kembali ke rumah. Dulu, saat sebelum pandemi, ibu-ibu bebas ya untuk keluar rumah ataupun pulang kembali. Tetapi sekarang, ada batasan-batasan yang harus kita lakukan. Ketika kita keluar rumah di era new normal ini, harus selalu menggunakan masker. Itu adalah salah satu pencegahan dasar COVID-19. Selain menggunakan masker, harus selalu membawa hand sanitizer.
Mengapa ketika kita keluar rumah, kita perlu membawa hand sanitizer? Bukankah ketika kita pergi ke suatu tempat, di sana sudah disediakan tempat untuk mencuci tangan? Tapi untuk apa kita membawa hand sanitizer? Hand sanitizer sangat penting untuk kita. Coba Ibu bayangkan, ketika kita sampai di suatu tempat, kita mencuci tangan. Sebelum mencuci tangan, kita memegang keran. Keran tersebut sudah dipegang oleh banyak orang. Kita tidak tahu apa yang menempel keran itu. Ketika kita mencuci tangan sudah bersih, kembali kita akan memegang keran tersebut. Nah, tentu saja kita tidak tahu apa yang ada di situ. Alangkah baiknya ketika setelah mencuci tangan, kita menggunakan hand sanitizer. Kemudian, tentu saja menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari kerumunan ketika kita beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah. Lalu adakah batasan-batasan ketika kita kembali ke rumah? Dulu ketika belum ada pandemi, kita pulang ke rumah, assalamualaikum, masuk ke rumah dengan mudah. Tetapi sekarang ada batasan-batasannya. Di rumah kita ada orang-orang yang kita cintai, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan kita tidak tahu apa yang kita bawa dari luar. Untuk itu, terapkan juga pembatasan ketika kita akan masuk ke rumah. Lepaskan alas kaki kita. Setelah itu semprot dengan desinfektan. Segera kita ke kamar mandi, membersihkan badan, mengganti baju dengan yang bersih, dan letakkan baju kotor kita di dalam wadah yang tertutup. Itu batasan ketika kita keluar rumah dan kembali pulang ke rumah. Lalu bagaimana ketika kita harus menggunakan transportasi umum? Ada kalanya kita harus terpaksa keluar dengan menggunakan transportasi umum. Tentu saja pencegahan dasar yang pertama ketika keluar tidak lupa menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Di dalam transportasi umum, upayakan kita tetap menjaga jarak dengan penumpang lain. Itu jika kita menggunakan transportasi umum, misalnya yang roda 4, kereta atau yang lain. Lalu bagaimana ketika kita harus menggunakan transportasi roda 2 seperti Gojek misalnya? Ibu-ibu, ketika kita menggunakan Gojek, upayakan kita membawa helm sendiri. Mungkin terkesan ribet bahwa helm sendiri, tetapi itu adalah untuk keamanan kita, untuk menjaga diri kita sendiri. Yang ketiga, saya yakin ibu-ibu juga sebagian adalah pekerja kantor, pegawai kantor. Ada batasan-batasan pula yang harus kita pahami ketika kita bekerja di kantor. Yang pertama juga adalah menjaga jarak dengan rekan kerja kita. Yang terpenting, selalu membawa bekal makanan. Mengapa kita perlu membawa bekal makanan ketika kita bekerja di kantor? Supaya kita juga tidak berkerumun di kantin. Membawa makanan yang sehat untuk kita, sehingga kita tetap terjaga. Jangan lupa membawa alat perlengkapan ibadah sendiri. Ini khususnya untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan hanya menggunakan celana panjang dan baju sudah cukup. Sementara ibu-ibu harus menggunakan mukena. Upayakan membawa peralatan sendiri ketika berada di kantor. Lalu ketika kita berbelanja, secara umum kalau kita berbelanja secara offline, kita tetap mengetahui batasan. Berbelanja secepat mungkin, tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Tetapi bagaimana ketika kita harus berbelanja secara online? Bukankah ketika kita berbelanja secara online, kita tidak banyak berinteraksi dengan orang lain? Benar, ibu-ibu, kita tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Tetapi ada satu orang yang berinteraksi dengan kita. Siapakah? Kurir.
kita akan tetap berinteraksi dengan murid. Oleh karena itu, ada pula batasan-batasan ketika kita berbelanja secara online. Yang pertama, upayakan kita membayar dengan uang non-tunai, sehingga itu mengurangi kita berinteraksi dengan kurir. Yang kedua, sediakan tempat di rumah kita untuk menempatkan barang pesanan kita, sehingga begitu kurir datang, dia langsung menempatkannya di tempat yang sudah kita sediakan, sehingga kita tidak perlu berinteraksi dengan kurir tersebut. Segera setelah barang kita datang, ambil, semprot bungkusnya dengan desinfektan. Tapi ingat Ibu, ini tidak berlaku untuk makanan. Kita tidak mungkin menyemprot makanan dengan desinfektan. Apabila kita memesan makanan secara online, maka segera pindahkan makanan itu ke wadah kita. Jangan menggunakan atau jangan makan langsung dari wadah yang kita beli dari luar ketika kita berbelanja online. Yang lebih penting lagi Ibu-ibu, sebentar lagi putra-putri kita sudah akan memasuki pendidikan, sudah akan mulai bersekolah kembali di era normal. Ibu-ibu sebagai orang tua memastikan anaknya dalam kondisi baik-baik saja ketika sedang bersekolah. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kesehatan anak kita. Sebelum berangkat, upayakan bisa mengecek suhu badannya. Apabila suhu badannya lebih dari 37, jangan biarkan anak berangkat ke sekolah. Bekali anak kita dengan makanan supaya tidak ke kantin. Jangan lupa membawakan hand sanitizer dan juga membawa masker cadangan, karena masker kain yang kita gunakan hanya bisa bertahan 4 jam. Ibu-ibu, meskipun pemerintah telah menerapkan new normal saat ini, bukan berarti bahwa COVID-19 itu sudah pergi dari kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kondisi badan kita untuk tetap sehat, untuk tetap fit, dengan makan makanan yang bernutrisi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan kelola stres dengan baik. Ibu-ibu semua, marilah kita menjadi pahlawan pencegahan dasar COVID-19 untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan Indonesia yang kita cintai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.